Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Musyahril dari kelas DJ Thompson. Saya akan mempresentasikan tentang uji kompetensi bab 2, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum dimaknai dengan daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Nomor 2. Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Karena kedua hal tersebut saling berhubungan erat. Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan orang lain. Jika orang yang melanggar hukum tidak ditindak, akan terjadi kesewenang-wenangan yang mengakibatkan kesengsaraan masyarakat. Nomor 3. Mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil di negara demokrasi karena rakyat membutuhkan jaminan keamanan dan menyuarakan kebebasan berpendapat saat melakukan kebebasan bertindak dan saat melaksanakan ajaran agama mereka. Apabila hukum tidak ditegakkan, ada kemungkinan akan terjadi tindak sewenang-wenangan dari pemerintah. Begitupun sebaliknya, masyarakat tidak serta-merta menyuarakan kebebasan tanpa ada batasan. Nomor 4. Bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat secara KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi menyelidiki, menangkap tersangka. Hakim, orang yang memberikan keputusan setelah mengadakan pemeriksaan di pengadilan. Jaksa, orang yang mengajukan perkara berupa tuduhan serta tuntutan hukuman. Advokat, sama dengan pengacara, yaitu orang yang memberi nasihat, membela, mewakili orang yang menjadi kliennya. Nomor 5. Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Alasan mengapa terjadi pelanggaran hukum adalah 1. Karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat. 2. Masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi dengan baik perihal hukum yang berlaku di Indonesia. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban hukum. Nomor 6. Deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di sekolah, keluarga, hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan sekolah. Contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan hidup di berbagai lingkungan keluarga. Tidak mematuhi nasihat, perintah, dan petua orang tua, membuat kegaduhan di rumah, tidak mau membersihkan lingkungan rumah, berbicara dengan nada kasar kepada orang tua, berbuat jahil terhadap adik dan kakak, nonton TV sampai larut malam, ibadah tidak tepat waktu. Sedangkan di lingkungan sekolah, melanggar tata tertib atau aturan di sekolah, berbicara sendiri ketika sedang diterangkan guru dalam kelas, melakukan perundungan kepada sesama warga sekolah, tidak mengikuti kegiatan upacara bendera, bolos pelajaran sekolah, berpakaian tidak sesuai ketentuan sekolah. Sedangkan di lingkungan masyarakat, menjadi pengedar narkoba, bernyanyi-nyanyi di perempatan jalan, menyembunyikan suara musik dengan sangat keras, dengan sengaja melanggar norma, dengan sengaja melanggar aturan lalu lintas, buang sampah sembarangan, berjudi. Sedangkan di lingkungan bangsa dan negara, tidak memiliki KTP, meneror masyarakat dengan bom, merusak fasilitas negara, merampok, mencuri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.